Kadang-kadang kita mengenal Allah baru pada akal, menurut akal kita. Nah, menurut akal. Kalau tak masuk akal, tak terima. Ruh tak mau aja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur siang hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Diri kita ini terdiri dari zahir dan batin. Diri kita ini terdiri dari zahir dan batin. Zahir kita melakukan syariat-syariat yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti umpamanya sholat, haji, zakat, dan ibadah-ibadah zahir yang lainnya. Dan ibadah-ibadah zahir ini sangat bergantung dengan batin kita. Apa yang ada di batin kita. Batin itu bisa disebut hati, bisa juga disebut ruh. Hati kita yang sering disebut dengan qalbun itu, hati kita itu tempat menyimpan asma Allah, af'alnya Allah. Jadi isi hati itu asma Allah. Apakah itu asmaul husna, ar-Rahman, ar-Rahim dan seterusnya. Apakah lafzul jalalah atau ismul dzat, lafaz Allah. Itu hati kita yang menyimpan. Kemudian iman juga tersimpan dalam hati kita. Tasdik atau membenarkan firman Allah, membenarkan sabda Nabi juga letaknya di dalam hati kita. Jadi kerja hati itu banyak sebetulnya. Kerja hati itu banyak. Jika hati itu melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, seperti umpamanya menyimpan asma-asma Allah, atau dia menyimpan iman, atau dia membenarkan firman Allah, sabda Nabi, maka hati yang baik ini tadi akan memancarkan akhlak-akhlak atau sifat-sifat yang baik. Manakala yang kita pelajari hanya syariat saja, syariat itu maksudnya hukum ahkam saja, ini halal, ini haram, ini mubah, ini makruh, ini sunnah. Kita hanya memfokuskan pada amal zahir saja, maka yang akan muncul kadang-kadang sombong, kadang-kadang yang muncul kadang-kadang bangga, sifat-sifat mazmumah yang muncul jika tidak disertai dengan amal-amal batin. Yang lebih baik selain zahir kita mengamalkan syariat, batin kita melakukan amal-amal batin, kemudian ruh kita juga beramal. Amal ruh ini apa? Amal ruh ini adalah ma'rifatullah. Amal ruh ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala antara ruh dan jasad. Apa dia? Akal. Antara ruh dan jasad itu ada akal. Jadi untuk menghubungkan jasad kita dengan ruh itu membutuhkan akal. Kadang-kadang kita mengenal Allah baru pada akal, menurut akal kita. Nah, menurut akal. Kalau tak masuk akal, tak terima. Ruh tak mau aja itu. Karena ma'rifatullah itu adanya di ruh. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adanya di ruh. Dan ruh kita sebetulnya sudah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita sudah mengenali Allah. Belum lahir lagi kita ke permukaan bumi ini, Allah sudah tanya dulu ketika kita berada di alam ruh, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ruh sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah aku ini Rabb kamu? Pencipta kamu, penguasa kamu, pemelihara kamu.
Kita semua menjawab, bala, betul. Syahidna, kami bersaksi. Lah, ketika kita berada di dunia ini, ruh seolah-olah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ruh, kadang-kadang kolbun kita pun lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan insan, manusia. Makanya kita selain disebut hidup di alam dunia sekarang ini, kita juga disebut sedang hidup di alam nasut, alam kelupaan. Yang dulu kita sudah kenal dengan Allah, maka perlu lagi diingatkan. Datangnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam untuk mengingatkan bahwa ruh ini sudah pernah kenal dengan Allah. Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa. Sudah kenal kita dulu. Tapi kadang-kadang kita lupa. Dalam keseharian umpamanya ketika kita sakit. Ketika kita sakit, otak kita langsung berpikir. Apa yang pikirnya, macam mana aku bisa sembuh. Kalau beratnya dia kepada syariat, kepada jasad, maka yang ada di pikirannya hanya obat. Yang ada di pikirannya hanya obat. Oh, saya sakit jantung, obatnya ini. Oh, saya sakit pinggang, obatnya ini. Oh, saya sakit perut, obatnya ini. Yang terpikir hanya obat. Sementara roh itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kehendaknya apa? Ketika kita sakit, maka roh itu dia membisikkan kepada kita bahwa sakit kamu itu datangnya dari Allah, dan yang menyembuhkan Allah. Otak berpikir macam mana hidup di dunia ini menjalankan syariatnya. Nah, tunaikanlah. Pergi berobat, tapi ruhnya itu tetap bisikkan yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berobat tak kunjung sembuh, tak nyalahkan dokter loh. Atau gara-gara kita berobat ke dokter terus bertambah parah penyakit kita, tak kita salahkan dokter. Karena kita meyakini ruh itu membisikkan. Kita meyakini bahwa penyakit itu datangnya dari Allah, yang menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kadang-kadang kita perlu satu sama lain saling ingat mengingatkan. Agar ruh kita ini terus diingat bahwa ketergantungan kita murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa izin Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita sering sadari perkara ini, sering kita ingat-ingat, oh saya punya jasad, saya punya hati, saya punya ruh, kerjanya masing-masing. Kita tunaikan kerjanya, insya Allah selamat. Jangan pula kerja hati dikerjakan oleh ruh, atau kerja ruh dikerjakan oleh jasad. Jangan kayak gitu. Umpamanya kita mengatakan yang menyembuhkan Allah, itu kan kerja ruh itu. Yang menyembuhkan Allah. Akhirnya dia apa cakap? Aku tak payahlah berobat, kata dia. Salah dia secara zahir, secara jasmaninya dia salah, secara syariatnya dia salah. Tapi kalau dia cuma berobat aja, secara ruh pula dia salah. Karena dia tidak meyakini bahwa yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Agama datang untuk mengajarkan secara keseluruhan, kafah secara keseluruhan. Zahir diajo, batin juga diajo. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya dan kita semua untuk memperhatikan apa yang sudah Allah amanahkan kepada kita, dan besok ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.